Jangan pernah coba-coba jual voucher parabola kalau kalian belum tahu hal ini. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, jadi kita kali ini ingin membahas drama voucher. Jadi memang drama itu paling menarik ya, dan terjadi dimanapun, termasuk di penjual voucher parabola. Jadi penjual voucher parabola ini tersebar di seluruh Indonesia ya, dalam bentuk penjual parabola, toko parabola, terus kemudian teknisi parabola, agen penjual voucher segala macem, dan termasuk kita yang jualnya secara online. Biasanya kita akan menemui berbagai pelanggan unik ya. Jadi dengan berbagai macam karakter. Oke, jadi ini saya rangkum sekitar ada 7. Sebenarnya banyak banget, tapi nanti videonya akan panjang banget ya. Dan mungkin akan kita praktekkan juga nanti tentang keseruannya isi voucher secara live atau langsung tanpa cut, karena itu banyak banget kejadian serunya memang ya. Oke, jadi langsung aja. Yang nomor pertama adalah isi paket parabola atau voucher parabola dengan hal yang normal tanpa drama. Biasanya ini terjadi di jam santai atau jam tidak sibuk, misalkan jam 12 siang sampai jam 5 sore, karena di atas itu udah mulai sibuk tuh, dari waktunya yang prime time, banyak live dan segala macam dari ribet. Jadi kalau kalian transaksi di jam normal tidak sibuk gitu, itu ya isi paketnya gampang. Jadi tinggal dikirim, saya mau isi paket, terus kita tanya paket apa, terus kita kasih harganya berapa, dan kita minta nomor dari receivernya, nomor pelanggannya atau barcode-nya, terus dikirim dan kita cek semuanya. Kalau nggak ada masalah, baru kita isikan paket ke receiver pelanggan. Dan kita isinya nggak cuma saldo yang dimasukkan ke pelanggan, tapi langsung aktif di receiver tersebut. Jadi kan ada ya, kalau kalian beli ke Alfamart atau Indomaret, beli voucher masuk 50.000 gitu ya, itu ke akun receiver belum diaktifasi. Makanya banyak yang beli paket di minimarket itu belum aktif ya, karena beda ya aktivasinya, kalian harus aktivasi sendiri. Kalau di kita itu langsung semua terima beres, tinggal nonton di TV-nya. Biasanya akan membutuhkan proses sekitar 5-10 menit. Kalau misalkan udah 10 menit belum nyala juga, ya biasanya pelanggannya nanya ya, ini kenapa ya belum nyala? Itu biasanya tinggal dicabut adaptornya dan dicolok lagi. Kita selalu menyarankan hal itu, karena kalau cuma dipencet remote off dan on gitu ya, itu biasanya nggak terlalu berguna gitu. Jadi kalian harus cabut adaptornya dan colok lagi, biasanya langsung nyala. Yang nomor 2, nah ini yang ngisi voucher adalah langganan, yang biasanya ngisinya bulanan atau bahkan ada yang tahunan. Mereka biasanya isi vouchernya santai. Kalau yang bulanan biasanya agak lupa, Mas ini siaran TV saya mati semua, kayaknya paketnya udah habis deh. Bahkan kadang, ini sering banget loh, bukan kadang, disertai kata minta maaf. Mas maaf, siaran TV saya mati semua, saya mau isi voucher lagi gitu. Jadi keterlambatan tersebut membuat dia merasa bersalah, padahal ya nggak masalah juga gitu ya. Di kita sih nggak ada masalah, jadi di pelanggannya juga seharusnya nggak ada masalah, dan nggak perlu dengan kata-kata minta maaf. Tapi ya sopan ya, menurut saya ini attitude-nya bagus, minta maaf. Dan biasanya mereka transfer secara langsung tanpa nanya harga, namanya juga udah langganan ya. Dan biasanya juga ditransfernya lebih, walaupun 5.000, 10.000, bahkan ada yang lebih loh. Nah ini terima kasih saya ucapkan buat sobat yang beli dari Indonesia Timur. Banyak banget yang ngasih lebih ke kita di saat membeli. Terima kasih ya, semoga rezekinya lancar semua di sana. Padahal kita sendiri itu kadang nggak hafal nomor receiver pelanggannya berapa, jadi dia udah transfer aja gitu ya, nunggu nyala. Nah barulah kita tanya, Pak boleh fotokan nomor receivernya atau nomor pelanggannya atau barcode-nya gitu, baru nanti paling dia copy atau dia search ke atas. Karena kalau misalkan kita search sendiri ke atas, takutnya itu salah isi, karena banyak juga pelanggan yang mengisikan tetangganya, saudaranya, adiknya, ya keluarganya yang lainnya, tempat orang tuanya. Jadi pas kita scroll ke atas, kita isin ternyata itu nomor receiver di rumah orang tuanya. Nah ini kita yang rugi jadinya ya, kita isi 2 kali. Jadi memang banyak sih kerugian di kita. Nanti akan saya jelaskan di nomor drama pelanggan keberapa nih, nanti ada. Kita lanjut ke nomor 3. Biasanya ini muncul di pelanggan baru. Udah pelanggannya baru muncul, terus ngisinya dadakan di jam sibuk, apalagi saat timnas mau mulai gitu ya, server pun bisa down. Gak cuman kita yang otaknya ngedown karena ngisi voucher banyak gitu, pusing dari segala arah, bahkan dari segala penjuru Indonesia yang beli ya. Jadi ya kita juga kadang ngehang, gak cuman HP-nya dong yang hang. WhatsApp kalau masuk bersamaan kita buka gitu, wah pesan masuk itu juga ngehang gitu. Nah biasanya pelanggan yang baru ini udah ngisinya di jam prime time, di mana semua orang ngisi bersamaan. Dia masuk terus baru menyapa pingin beli voucher gitu ya, baru salam. Kita nggak mungkin bisa bales dalam waktu singkat, 2 menit, 3 menit, biasanya 5 menit sampai 10 menit baru bisa kita balas. Nanti saya kasih tahu jawabannya kenapa ya. Jadi biasanya pelanggannya marah-marah tuh, saya mau isi voucher beneran kok, kenapa nggak dijawab-jawab, bla bla bla, ngomel-ngomel. Nah akhirnya setelah sampai di urutan dia, kan kita
ngelayanin berdasarkan transferan ya. Jadi transferan siapa yang paling atas itu kita urutin, dicek di M-Banking udah masuk baru kita layani. Jadi kita urutin semua tuh. Jadi kalau yang masuk tuh baru kita layanin nanti gitu ya. Setelah kita koreksi semua nggak ada yang salah, mereka transfer dan kita aktifkan paketnya. Nah biasanya yang pembeli baru ini maksa terus ngebom chat gitu ya. Terus sampai marah-marah, bahkan nelponin tanpa henti. Nah itu sangat-sangat mengganggu kita banget. Kita mau ngisi voucher di telepon, mau ngetik angka di telepon, akhirnya kan gak selesai tuh. Jadi itu benar-benar mengganggu banget. Pas dia telepon kita matiin, karena itu kan ngeganggu kita ngisi voucher ya. Orangnya makin marah-marah. Nah ini banyak ternyata yang begini ya. Jadi pelanggan-pelanggan yang baru, tapi nggak semua ya. Saya nggak tahu ini tipe kriteria yang unik sih menurut saya. Jadi di saat kita ngejawab, dia benar-benar kayak ngebet banget pin beli di kita. Dan akhirnya biasanya udah kita layanin, walaupun agak telat, terus mereka transfer. Itu kan tetap ya ada di urutannya. Yang transfer nggak cuma dia, jadi ada berapa 10 orang lebih transfer ya. Kita cek dulu, cross check dari nomor 1, 2, 3, kita isiin satu persatu sampailah di urutan ke dia. Biasanya ini lebih lama lagi, makan waktunya bisa 10-15 menit ya, karena numpuk tadi ya di jam sibuk. Jadi semua orang pada ngisi, walaupun dia cuman biasanya isi paket basic yang harganya sekitar 15 ribuan gitu ya, tapi kayak minta pelayanan VIP ingin didahulukan. Di sini juga ada alasan kita selalu mendahulukan pelanggan yang belinya jumlah banyak paketnya ya, misalkan 200 ribu gitu ya, atau paket tahunan yang berbulan-bulan. Kenapa? Ini resikonya paling besar. Nah di sini kita banyak salah isi. Jadi ada pelanggan yang ya mereka juga kadang salah ketik satu angka aja pas copy paste gitu ya, ternyata kurang satu angka. Terus atau angkanya kebalik. Nah itu sering terjadi. Dan kadang kita juga ngisinya salah. Pas lagi ngisi voucher tadi dia yang nelpon, akhirnya nomor terakhirnya nggak ke-input, udah kita isi, itu nyasar. Jadi di sini kalau misalkan pelanggannya prihatin dan kita yang prihatin ya, kadang kita patungan tuh. Ya udah akhirnya kesalahan kita akui di kita, dan pelanggannya juga kadang mengakui salah. Ya udah akhirnya ya kayak kita patungan ngisi paket pelanggannya. Jadi dia nambah setengah, kita nambah setengah. Ada juga yang bener-bener kita ganti 100%, bahkan sampai nyicil karena dia ngisi paketnya tahunan yang wow jutaan gitu ya. Kita nggak mampu langsung bayar di hari itu juga. Jadi ya setiap bulan kita isi alhamdulillah setahun lunas tuh paket bulanan dia. Karena kalau kita isi langsung, wah itu berasa modal kita habis. Nah jadi kita meminimalisir hal ini. Ini biasanya selalu terjadi seenggaknya sebulan mungkin sekali kali ya. Karena itu tadi pas numpuk paketnya, karena udah kita isi lagi. Ada juga yang isi paket basic, kita isi paket diamond misalkan. Ada juga yang isinya paket diamond malah kita isi basic. Nah ini biasanya terjadi di Transvision Nusantara. Misalnya minta isi yang gold kan bonus diamond tuh, malah kita isi diamondnya. Jadi kadang kita missnya di situ. Makanya kita dahuluin transaksi yang nominal besar dulu. Jadi yang transaksi celing, apalagi di jam sibuk ini ya, mohon maaf nih kalau misalkan kita isinya paling belakang, karena ini masuknya buat kita bukan kategori urgent ya. Yang urgent adalah yang isi paket timnas, itu dia. Jadi kalau misalkan kalian mau beli sesuatu yang urgent buat kalian walaupun pakai celing, lebih baik mungkin di Alfamart, minimarket atau yang lainnya ya. Itu juga biasanya kalian ngantri kalau di jam sibuk, jam 7 sampai jam 10 itu biasanya rame juga ya di sana. Jadi ya sama aja ngantri. Oke, kemudian drama unik nomor 5 yaitu mau nonton timnas nggak bisa. Iya, timnas ini ngeselin memang ya. Senior adanya di Cavision, timnas junior adanya di Next Parabola. Pindah-pindah mulu dua-duanya ya. Terus pelanggan Cavision bikin nonton timnas yang sekian gitu ya, yang junior itu nggak bisa. Sebaliknya Next Parabola mau nonton timnas senior yang besok nih, nggak bisa juga. Kadang maksa, yaudah saya bayar berapa deh, misalkan 400 ribu saya berani bayar. Tetap nggak bisa. Jadi gimana pun caranya nggak bisa, karena udah beda provider, ibaratnya beda alam gitu ya. Yang satu di darat, satu di lautan gitu, nggak bisa nyatu vouchernya. Solusinya adalah ya harus punya 2 receiver minimal ya. Bagi sobat yang punya Parabola Telkom 4 seperti ini ya, kalau kalian pakainya Cavision, beliin aja satu lagi Next Parabola. Jadi kalau lagi nonton timnas ya dicopot, dipasang. Tapi kalau mau lebih rapi ya parabolanya nggak usah dirubah, tapi ditambah LNB yang seperti ini nih. Jadi dual out, yang satu nanti untuk Next Parabola, satu untuk Cavision. Mau di satunya ditaruh di kamar atau satu di ruang tamu terserah, atau mau semuanya di ruang tamu terserah. Jadi intinya 2 receiver. Di saat kalian mengisi paketnya ada di mana, jadi nggak pusing lagi ya. Ada di Cavision, isi Cavision, ada di Next Parabola, isi Next Parabola. Cuma ini solusinya. Jadi 400 ribu pun nggak bisa beli paket itu. Karena apa? Karena beli receiver 350 ribu, belum beli paketnya, belum beli LNB-nya, belum jasa settingnya kan. Makanya lebih biayanya ya. Tapi kalau kalian pakai parabola mini seperti ini, wajib punya 2 juga parabolanya. Drama nomor 6. Biasanya saya bikin video Haksiar itu bahkan seminggu sebelumnya udah saya bikin. Terus mendekati pertandingan pun saya bikin. Ya paling dekat itu 1 jam sebelum pertandingan udah saya rilis videonya di Satelit Parabola Depok. Sayangnya ya nggak semua orang nonton YouTube saya juga ya. Jadi mereka baru nonton di TV nih. Wah tiba-tiba wah ada timnas malam ini, atau ngeliat di WA, oh ada timnas malam ini. Akhirnya
di saat 1 jam sebelum pertandingan, bahkan bukan 1 jam, setengah jam atau bahkan pertandingannya udah dimulai, mereka baru isi paket. Di mana di jam tersebut biasanya semuanya serba kacau. Karena apa? Kadang servernya Next Parabola down, servernya Cavision down, karena ini yang isi 30 menit sebelumnya atau bahkan 1 jam sebelumnya aja itu udah masuk antrian panjang tuh di server loh ya, di server mereka, bukan kita. Kita tuh udah nginput, kita udah isi, kita udah aktivasi semuanya. Tapi di servernya belum di accept atau belum diterima atau belum diproses. Makanya di sana loading, masih nunggu refresh apa segala macam nggak mempan. Nah, ini dia resikonya kalau belinya dadakan. Jadi kalau bisa belinya sehari sebelumnya itu pun sudah bisa diisi kok. Jadi nggak perlu dadakan. Jadi nggak harus selalu dadakan. Jadi kalau bisa pelanggan yang belinya dadakan dihindari ya, supaya kalian lebih update kapan pertandingannya, ada hak siarnya kapan aja. Pokoknya di Next Parabola, di Cavision jam berapa. Itu semua sudah saya buat kok videonya di Satelit Parabola Depok. Jadi ya kalau bisa nyalain loncengnya, subscribe. Karena selain servernya down, ya itu tadi, kita prosesnya lama, terus kemudian antriannya juga panjang. Jadi ini memang ya nggak bisa dihindari juga sih, karena selalu ada orang baru yang beli secara dadakan. Kemudian nomor 7, nah ini drama yang sayang banget buat saya. Karena apa? Mungkin mereka juga baru punya parabola, baru isi, terus isinya ya sama saat event ada timnas tiba-tiba mau ngisi paket bola, atau ada Liga Italia kan baru masuk, terus ada Liga Inggris. Nah mereka baru mau nonton nih, vibe-nya nonton siaran langsung di parabola bersama temen-temen, nongkrong bersama keluarga. Jadi pastikan kalian nggak salah channelnya ya. Jadi kayak channel Liga Italia pun ini ada di channel Champion TV, bukan di SCTV. Kemudian Liga Inggris ada di channel Champion 4, 5, 6. Kemudian di Cavision ada paket timnas. Nontonnya biasanya di Sportstar 1 atau Sportstar 2 ya. Mereka malah nungguinnya di TV nasional gitu ya. Jadi nunggunya di RCTI atau di SCTV. Udah gitu ya siarannya diblokir kan. Selain diblokir jadi dirubah biasanya siaran movie. Terus nungguin sampai pertandingannya habis, disangka pertandingannya belum mulai. Akhirnya mereka melewatkan pertandingan tersebut. Sayang banget kan, udah beli vouchernya malah nggak jadi nonton. Jadi pastikan lagi di saat kalian nonton di parabola itu semua siaran sport termasuk MotoGP nontonnya di SPO TV, di Sportstars, di channel Champion. Jadi channelnya itu disediakan khusus, nggak bisa di TV nasional. Dan yang terakhir, banyak juga yang beli paket basic minta layanan khusus. Contohnya ya, jadi di TV mereka siarannya tiba-tiba gelap semua nih, nggak ada siarannya. Akhirnya ya dia cari info, nonton YouTube, disuruh isi paket basic. Isilah paket basic ke kita kan, udah kita isiin paket basicnya gitu. Ternyata paket basicnya setelah diisi siarannya nggak nyala juga. Jadi setelah kita dalami, jadi kan sekarang MNC Group udah nggak ada ya. Terus SCTV dan Indosiar di Telkom 4 juga udah nggak bisa kan. Biar bisa nonton SCTV Indosiar itu nontonnya di transponder Next Parabola dan transponder Cavision, bukan transponder free to air atau FTA yang ada di Telkom 4. Karena sudah ditutup semua sekarang SCTV Indosiar, MNC Group udah nggak bisa ditonton di Telkom 4. Jadi nontonnya hanya pakai receiver Next Parabola dan Cavision. Nah, pelanggan tersebut sudah pakai Next Parabola dan Cavision, sayangnya mereka nungguinnya di transponder SCTV Indosiar yang ada di Telkom 4, jadi nggak akan pernah kebuka. Nah ini kita agak sulit menyampaikan hal ini karena ya udah disusun sama teknisi waktu dia masang parabola kan, susunannya di atas. Makanya biasa kita sering menyarankan hapus dulu semua channel, scan ulang, nanti akan muncul SCTV Indosiar dan itu yang ditonton. Sayangnya kan nggak semua orang paham nih untuk cara scan, atau bahkan yang pindah satelitnya kan di parabola mini Kuben tuh pindah satelit kan, yang Cavision. Nah itu juga banyak yang isi paket basic, padahal bukan masalah paket basic, tapi parabolanya harus dibenerin sedikit walaupun LNB diputar dan scan ulang. Akhirnya mereka isi paket sling, marah-marah karena nggak nyala padahal isinya cuma 1 bulan, terus minta benerin. Intinya nggak peduli, pokoknya channel saya harus nyala karena saya udah bayar, bahkan mau nuntut segala macem lah. Nah itu dia. Biasanya kalau saya ada waktu ya, kalau misalkan lagi luang di jam santai itu saya tawarin, kalau mau video call sama saya, yaudah bayar fee-nya dulu, misalkan 100.000, saya video call langsung di sana, saya ajarin cara scan channel, cara setting, bahkan sampai ke parabolanya saya ajarin. Kayak kemarin ya kita udah buka jasa itu. Tapi mereka biasanya nggak mau tahu. Nah kalau udah begini, nah kita ribet, ya udah biasanya kita diemin sampai akhirnya dia sadar sendiri kalau dia yang salah
parabola dia yang bermasalah, receiver dia yang bermasalah, biasanya mereka akan paham dengan sendirinya dan minta maaf, bilang, "Mas udah celing, makasih ya isi paketnya," gitu. Mungkin merasa bersalah kali ya. Oke, jadi sebenarnya masih banyak lagi yang menarik, tinggal nanti kita bahas secara live-nya ya. Sebenarnya berapa lama sih isi paket itu, apalagi di saat numpuk banyak kan, berapa lama proses dari mereka transfer sampai selesai nih. Nanti kan kita praktikkan di video selanjutnya. Dan kalau kalian mau request bahas apa dan drama apa, boleh dong sharing curhatannya di kolom komentar. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.